Halo semuanya, kami dari siswi SMA Negeri 1 Bilahulu, tepatnya kelas 10 1. Kami di sini ingin mewawancarai tokoh budaya dan kami sudah berada di rumahnya. Bersama dengan Bapak tokoh budayanya, pertama boleh Bapak perkenalkan dengan Bapak siapa? Nama saya Waras Imun Pamungkas. Oke. Sudah berapa lama Bapak menjadi pelaksana Temu Manten ini? Sampai hari ini sekitar 18 tahun. Pertanyaan pertama, apa sih arti dari Temu Manten? Temu Manten itu dalam tradisi Jawa, ini merupakan sakral pelaksanaan dalam acara pengantin dalam Jawa. Itulah pertemuan menemukan dua pribadi antara pria dan wanita dalam hal melaksanakan pernikahan. Yang kedua, bagaimana tata cara Temu Manten? Ya, tata cara penempatan itu sebenarnya ada dua versi. Dia versi yang pertama, apakah dia anak pertama atau berikutnya, dan itu versinya ada beda-beda. Kalau yang anak pertama itu ada yang nama acara bubaan. Kalau yang kedua, yang tahun selanjutnya itu tanpa ada acara bubaan. Perlengkapan apa saja sih yang kita butuhkan dalam Temu Manten, Pak? Ya, dalam acara Temu Manten jelasnya itu adanya kembar mayang, kemudian perlengkapan untuk acara Temu Mantennya ada yang pokor, ada yang alu, kemudian ada sanjang kawung atau kain panggang jari, dan macam-macam. Ada juga ada telurnya, ada namanya alu sebagai perlengkapan di situ. Kenapa harus mencuci kaki pengantin laki-laki? Ini dalam tradisi Jawa, paksa teman cuci kaki, cuci kaki namanya merupakan tanda bakti seorang istri kepada suami. Ini kan karena pada hari itu telah berikrar menjalankan ijab dan kabul. Dalam tradisi Jawa merupakan keikhlasan hati daripada seorang istri itu kepada suami, berbaktinya seorang istri kepada suami. Apa sih arti injek telurnya, Pak? Nah, dalam arti injek telur, kalau orang Jawa mengatakan namanya wiji jadi. Jadi kan dengan pecahnya telur, mudah-mudahan terbukalah nalar kedua daripada mempelai pria dan wanita. Pola pikir harus ada perubahan. Yang awalnya dari seorang perjaka dan perawan, sejak hari itu menjadi pimpinan keluarga dan ibu rumah tangga. Hendaknya pola pikir dalam jalan kehidupan itu harus ada perubahan. Namanya menjadi satu ikatan dalam pernikahan. Tujuannya lempar sirih. Tujuan lempar sirih pada awalnya itu dalam tradisi Jawa, itu dalam acara dulu Hinduisme Buddhaisme itu ada namanya, dalam perwayangan terjadinya pernikahan antara Raden Kumojoyo dan Roro Sundro. Ini merupakan lempar sirih pada awalnya itu sebagai jimat. Kalau dalam tradisi Jawa ada namanya membo-membo, ada yang jin menjadi manusia dan dapat menjadi, ini merupakan senjata. Kalau memang dia dari jin, maka berat kembalilah kepada jin. Kalau memang manusia, malah kembali manusia. Ini merupakan pencurahan rasa cinta kasih, pencurahan antara seorang lelaki dan seorang wanita, mencurahkan rasa cinta kasihnya dengan lemparan. Makanya ada dua versi, ada yang sifatnya disalamkan, ada yang mengadakan lemparan. Yang namanya lemparan ini merupakan pencurahan rasa cinta kasih. Arti kembar mayang. Nah, kembar mayang bermakna kembar itu sama, mayang itu bermacam-macam. Dan itu ada kembar mayang ada 7 bagian, dan itu ada yang namanya pohon pisang raja lengkap dengan pupusnya, kemudian ada namanya pring atau bambu, kemudian ada andong, ada puring, ada mayang atau kembang jambe, dan ada janur kuning. Nah, inilah. Jadi itu namanya kembar mayang terbagi dari 7 cacat, 7 bagian. Nah, fungsi kembar mayang itu apa sih? Fungsi kembar mayang adalah fungsinya sebagai perlengkapan dalam acara pelaksanaan Temu Manten. Jadi kalau Temu Manten itu dilaksanakan tanpa kembar mayang, maka pelaksanaan Temu Manten tidak bisa dilaksanakan. Bahannya apa saja untuk membuat kembar mayang? Ya, bahannya seperti saya sebutkan di atas tadi, ada namanya bambu atau pring, ada pohon pisang raja, dan bentuknya bentuk pohon pisang raja, adanya daun andong atau daun puring, bisa juga daun maja, dan kemudian ada mayang atau kembang jambe, dan ada janur kuning.
Nah, temu manten itu emang wajib Pak di tradisi Temu manten Jawa? sebenarnya kalau dalam zaman sekarang kita udah Islamisme, bukan Hinduisme atau Budaisme. Jadi dalam tradisi Jawa itu kemudian kita harus bisa mengelompokkan antara tradisi dan keyakinan. Jadi dalam keyakinan dalam kalangan Islam itu tidak merupakan kewajiban. Tapi kan karena kita untuk melestarikan kebudayaan, ya setidaknya sebagai seorang suku dari suku Jawa, hendaknya ini yang melaksanakan. Namanya acara sakral. Oke, baik, terima kasih. Itu sajalah wawancara dari kami. Sekian dan terima kasih.